Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amelia. Saya perwakilan dari kelompok 15 ingin menjelaskan peran agama dalam mengembangkan budaya anti korupsi. Di sini saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama, definisi agama. Yang kedua, definisi korupsi. Yang ketiga, faktor penyebab korupsi. Yang keempat, pandangan Islam terhadap korupsi. Yang terakhir, nilai-nilai yang bersesuaian dengan semangat anti korupsi. Yang pertama, definisi agama. Menurut KBBI, agama yaitu ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Menurut Syekh Muhammad Saltut, agama merupakan ketentuan ilahi yang menetapkan prinsip-prinsip umum untuk menata urusan manusia guna mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat, memberi petunjuk kepada kebaikan, kebenaran, dan keindahan, serta memantapkan kedamaian dan ketentraman bagi manusia seluruhnya. Yang kedua, definisi korupsi. Menurut KBBI, korupsi yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Menurut Kartono, korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi, korupsi adalah gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan formal, misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya diri sendiri. Menurut Sudarto, korupsi adalah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, bersifat melawan hukum baik secara formal maupun material, dan perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan negara atau perekonomian negara. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang ketiga, faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi dibagi menjadi dua, internal dan eksternal. Faktor internal, yang pertama, tamak. Yang kedua, moral yang kurang kuat. Yang ketiga, cenderung mudah tergoda untuk berbuat dosa. Yang keempat, gaya hidup yang konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan. Selanjutnya, faktor eksternal yaitu budaya masyarakat yang memaklumi kecurangan dapat mempengaruhi individu atau melakukan korupsi. Yang keempat, pandangan Islam terhadap korupsi. Berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, Islam adalah agama yang mencakupi semua urusan kehidupan manusia secara komprehensif dan holistis. Semua permasalahan dalam bidang ekonomi, politik, budaya, tatanan kehidupan masyarakat, sampai masalah hukum sudah diatur dalam Islam.
Salah satu dasar utama tentang pelarangan Islam terhadap korupsi ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَمَاءِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Dan menurut Quran Surat Al-Nisa ayat 58, perbuatan korupsi termasuk kepada perbuatan batil, karena korupsi adalah tindakan menyelewengkan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Menyelewengkan kekuasaan adalah perbuatan tercela dan mengingkari amanah, padahal dalam Islam sangat tegas dalam mengatur sikap amanah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Nisa ayat 58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kama sami'an basir. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang terakhir, nilai-nilai Islam yang bersesuaian dengan semangat anti korupsi. Yang pertama, nilai keimanan kepada Allah dan konsisten dalam kebenaran. Quran Surat Fussilat ayat 30. Yang kedua, nilai kejujuran dalam memegang amanah. Quran Surat Al-Nisa ayat 58. Yang ketiga, nilai keadilan. Quran Surat Al-Nisa ayat 135. Yang keempat, nilai keteguhan dalam memegang janji. Quran Surat Al-Mu'min ayat 8. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.